Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia jualan kembali malam ini kita dapat bermuajalah bersama melanjutkan dengan apa yang telah kita kaji pada kajian yang lalu, yang mudah-mudahan dapat menambah wawasan keilmuan dan sekaligus berguru dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bersandingan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Syurutul khutbatain, ya. Qala Muslim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Syurutul khutbatain asy'aratu. Al-taharatu 'anil hadatsaini al-asghar wal akbar. Wa taharatu 'anil najasati bil thawbi wal badani wal makan. Wa satrul 'awrati wal qiyamu 'ala al-qa'im wal julusu bainahuma موقع طمأنينة الصلاة والموالاه بينهما وبين الصلاة وأن تكون بالعربية وأن يسمعهما البهيم وأن تكون باللغة والقضاء. Baik, apa yang kita telah sampaikan pada kajian kita yang lalu berkaitan dengan khutbah, rukun-rukunnya tidak boleh dijaga, harus terlaksana, harus terlakukan sehingga khutbah Jumatnya dihukumkan sah. Tentu khutbah Jumat tidak sama dengan kita ceramah biasa, karena khutbah Jumat punya rukun yang harus terpenuhkan sehingga dihukumkan sah. Beda dengan ceramah atau dengan mau'izah hasanah yang disampaikan oleh kita baik sebelum sholat fardu maupun di dalam majelis-majelis ilmu lainnya. Tentu dalam hal ini tidak membutuhkan rukun untuk dihukumkan sah. Beda dengan khutbah. Nah, syarat yang harus terpenuhkan di dalam khutbah atau di dalam dua khutbah disebutkan yang dijelaskan. Yang pertama, al-taharatu 'anil hadatsaini al-asghar wal akbar. Bersih ataupun suci kita daripada dua hadas, baik daripada hadas kecil tentu dengan kita berwudu, atau kalau tidak kita temukan air maka boleh dengan kita bertayamum. Dan juga suci kita daripada hadas besar ini dengan kita mandi. Maka syarat daripada sahnya khutbah itu disampaikan oleh si khatib mesti harus dalam keadaan suci. Ini yang pertama yang harus terpenuhkan. Tidak boleh tidak dalam keadaan suci. Suci daripada hadas kecil maupun juga daripada hadas besar. Tidak sah khutbahnya kalau yang menyampaikan sedang dalam keadaan junub, karena orang yang dalam keadaan junub tidak sah sholatnya kecuali dengan dia mandi sebelumnya untuk
Dan ini suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Lalu kemudian yang kedua, at-taharatu 'anil najasati fil thawbi wal makani wal badani, bersih dan suci daripada najis, baik pada pakaian kita maupun pada badan kita atau tempatnya. Nah, oleh karenanya ini perlu khusus pengurus-pengurus masjid, kalau bisa saat sebelum akan dilaksanakannya khutbah atau sholat Jumat, mestinya seharusnya pengurus ataupun yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sholat Jumat ini perlu memperhatikan tempat di mana khatib itu akan menyampaikan khutbahnya. Kadang-kadang banyak tahi cicaknya, kadang banyak kotorannya. Lantai masjid terperhatikan, tapi mimbar khutbahnya tidak diperhatikan. Ketika khatib naik mimbar, disangka sudah bersih, duduk pas, akan dicacat, maka basah orang, otomatis najis karena pakaiannya atau dengan pakaian atau badan atau tempatnya. Sementara syarat daripada saatnya khutbah harus suci daripada najis. Nah, ini yang juga tidak kalah penting. Termasuk dengan andai pengurus masjid memfasilitasi pakaian yang digunakan oleh khatib. Ini ada sebagian masjid memfasilitasinya, biasanya pakai gamis berwarna putih atau dengan warna yang lainnya. Kadang-kadang ada unsur politiknya. Ini yang susah. Yang semestinya aktornya adalah warna putih. Seaktor-aktor warna atau warna yang paling dicintai oleh Rasulullah itu kata Rasul adalah warna putih. Maka gunakanlah warna putih. Apabila mandimu juga dengan menggunakan kain warna putih. Jadi paling aktor warnanya putih. Maka disunahkan kalau bisa di hari Jumat itu kita menggunakan pakaian yang warnanya putih. Dan alhamdulillah untuk daerah kita masih terpeliharakan. Masyarakat kita, jamaah kita kalau hari Jumat itu benar-benar mentakjubkan hari Jumat dengan melaksanakan sholat Jumat, terutama kita yang ada di Tangerang ini tidak tolak kecuali sebelum kita atau sesudah kita mandi. Jadi mandi dia, baju bagus dia, warna putih dia, berwangi-wangi pun dia, itu semuanya disunahkan. Beda dengan sebagian daerah yang kita pernah temukan, bahkan hari Jumat pakaian yang dia gunakan untuk ke masjid dalam pelaksanaan sholat Jumat training, baju kaos pakai training. Itu di Mesir karena satu di antaranya kita lihat, masya Allah, baju kaos pakai training masyarakat umum lah sanggup punya ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kita alhamdulillah kita masih memuliakan hari Jumat. Baik, jadi memuliakan Jumat ya, di antaranya dengan menggunakan warna atau pakaian yang berwarna putih. Tidak hanya sebatas dengan warna putih, tapi bersih dia daripada najis. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, satrul aurati, menutup akan aurat. Jelas hati harus menutup aurat, maka perlu dijaga dan dipelihara. Jangan sampai auratnya terbuka. Wal qiyamu 'alal qadiri, berdiri bagi
yang mampu. Jadi yang mampu usahakan berdiri. Al-qiyam 'alal qadir. Khutbah itu disampaikan dengan berdiri. Wal julus bainahuma fawqa tama'ninatus shalah. Dan duduk di antara dua khutbah. Ambil sunatkan jadi duduk kita di antara dua khutbah. Minimal sepanjang kita membaca surat Al-Ikhlas. Wal muwalatu bainahuma, artinya berkesinambungan antara dua khutbah itu tadi. Khutbah yang pertama lalu kemudian dilanjutkan dengan khutbah yang kedua, jangan putus mualafnya, berkesinambungan. Wa baina sholati, dan antara dua khutbah itu dan sholat Jumat maksudnya. Maka kita pernah sampaikan jangan diputuskan, ada saat ketika khutbah sudah disampaikan selesai lalu sembahyang gaib, diputus. Mestinya sholat Jumat dulu, baru setelahnya silakan dengan kita sholat gaib. Tapi kalau sholat gaib dahulu, otomatis diputus semua antara khutbah dan sholat. Jadi jangan putus. Wa at-takuna bil Arabiyah, hendaklah dengan dua khutbah yang disampaikan itu menggunakan bahasa Arab. Minimal kata ulama rukun-rukun. Minimal. Kalaupun dengan kita menggunakan bahasa selain daripada bahasa Arab, silahkan. Tapi kalau dengan bahasa Arab, apa? Cuman yang menjadi masalah yang mendadak tidak paham. Sementara tujuan nasihat yang kita sampaikan pada hari Jumat itu biar supaya yang dinasihati paham. Kalau yang kita sampaikan nasihat kada paham, apa maknanya? Sia-sia. Maka atas dasar itu dalam mazhab Imam Syafi'i boleh dengan kita menyampaikan khutbah Jumat sekalipun tidak menggunakan bahasa Arab, tetapi dalam hal rukun itu tetap bahasa rukun, baik pada khutbah yang pertama maupun pada khutbah yang kedua. Rukunnya tetap dengan menggunakan bahasa Arab. Siapa tahu ditugaskan di masjid mana, jangan sampai langsung ke bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah, itu kan bahasa Indonesia. Mesti dengan bahasa Arab, alhamdulillah, dan seterusnya sampai kepada wasiat, lalu setelahnya silakan dengan bahasa Indonesia. Wa ayyasma'ahuma arba'ina, yang mendengarkan khutbah itu tidak kurang jumlahnya 40 orang. Ini menurut dalam mazhab Imam Syafi'i. Wa antakuna kullaha fi waqtil dhuhri, khutbah itu disampaikan di dalam waktu zuhur. Ya, ini syarat-syarat dalam khutbah. Jadi sekali lagi ada syarat yang harus terpenuhkan, sebagaimana juga ada rukun yang harus terlaksanakan sehingga khutbahnya dikabulkan sah dan sholat Jumatnya pun sempurna. Ini perlu iman dengan kita pakai tekah ataupun tidak, yang pasti rukunnya terlaksana, syarat-syaratnya terperhatikan sehingga sempurna dan sah khutbah. Cuma pakai tekah iman kada, namun sekira-kira kita ada yakin atau ada keraguan-raguan, pakai tekah yang tidak ngawur kemana-mana pembicaraan. Tapi bukan berarti tekah itu mesti dan harus. Rasulullah dalam suatu riwayat hadis, kalau dalam berkhutbah ihmarat aina, memerah mata beliau, ala sauta, kuat suara beliau, ka'annahu mumtirul jais,
seakan-akan sedang menasihati, memotivasi, menyemangati para pejuang, para tentara ketika akan berperang. Rasulullah. Jadi kalau bisa di saat khutbah Jumat jangan suaranya memberi, umpamanya Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Guringan orang nang di luar sana kada mendengar, jangan nang di luar, nang di dalam ya perlu untuk mendengar, harus semangat. Nah, ini kalau khutbah Jumat begitu. Yang semangatnya hanya kadang-kadang banyak guring, apalagi lembut atau lemah suaranya. Tapi kalau itu pemuda, nah kalau yang menjadi muskilah kalau sudah bujur badan sudah, nah, ini kita maklum saja. Tapi bagaimanapun jangan sampai kita tidur. Nanti pertama ya kalau kita tidur bisa jadi batal sholat, batal wudhu kita sholat kalau kita langsung melaksanakan dan mengerjakan imbaham sholat kita dihukumkan tidak sah karenanya. Baik, ini berkaitan dengan dua khutbah yang mesti diperhatikan di saat untuk disampaikan. Syarat-syaratnya mesti terpenuhi. Wallahu a'lam. Kita buka tanya jawab dulu. Silakan Pak. Ada? Atau kita lanjut hadis dulu. Nanti baru buka pertama. Nomor berapa? Ini sekali. 32. Bab 32 tentang Hadis yang ada keempat lagi Ustaz. Baca Ustaz. hadis yang keempat dari nomor 32. Baik, pada minggu yang lalu atau kajian sebelumnya hadis yang ketiga ihtajatil jannah wa. Baik, hadis yang keempat baca. Silakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'ti rajulul azimus saminu yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah muttafaqun alaih. Hadis yang berikutnya yang kedua yang kelima baca lagi. Wa anhu anna ra'atan saudata kanat taqumul masjida aw syabban faqadaha aw faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu faqalu mata qala afala kuntum adantumuni bih faka'annahum sawwaru amraha aw amrahu faqal dulluni ala qabrihi fadalluhu fasalla alaiha thumma qala inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim tafakun alaih. Seperti dalam kitab itu tadi fadallu atau fadullu fadalluha fadalluhu atau fadalluha. Dulluni ala qabrihi fadalluhu atau fadalluha. Fadalluhu mestinya fasalla alaihi. Kalau hu ya alaihi, jangan alaiha. Atau bisa jadi fadalluha lalu kemudian fasalla alaiha. Karena di sini syaqq. Karena di sini ada menyatakan imra'ah, ada yang menyebut syab. Jadi imra'ah seorang wanita sauda berkulit hitam.
ada duet, kemudian disebutkan juga ausyaban atau seorang pemuda. Jadi ada kemungkinan bisa jadi yang membersihkan masjid itu wanita, bisa jadi yang membersihkan masjid itu pemuda laki-laki. Makanya di situ antara ha dengan hu. Kalau dia menyebut badaluhu maka fasalla alaihi. Tapi kalau dia menyebut badaluha fasalla alaiha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimu as-saminu yawmal qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'udah muttafaqun alaih. Janaha sayap, ba'udah nyamuk. Jadi kata Rasul, innahu la ya'ti ar-rajul al-'azimu as-samin yawmal qiyamah. Ada orang samin artinya gemuk, azim besar. Orang yang sekalipun besar badannya, gemuk tubuhnya, kelak pada yaumul qiyamah la yasinu indallah janaha ba'udah. Itu tidak lebih berat daripada sayapnya samuk, nyamuk. Ba'udah itu nyamuk. Itu terjemahannya, istilahnya ya. Biasa. Jadi la yasinu indallah janaha ba'udah, artinya tidak ada nilainya. Kadang kita di dunia memandang seorang karena zahirnya, terkemuka, terpandang, terhormat, disanjung, dimuliakan karena zahirnya. Tapi hakikatnya di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Masyhurun fil dunya, masyhurun inda ahli dunya wa majhurun inda ahli sama. Dikenal oleh penduduk dunia tapi tidak dikenal oleh penduduk langit. Di dunia terkenal, tapi ternyata di yaumul qiyamah tidak ada nilainya. Karena kemuliaan seseorang itu di sisi Allah bukan diukur dengan postur tubuhnya. Dalam hadis yang lain Rasul katakan apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang postur tubuh kita, Allah tidak memandang profesi kita, tapi yang Allah lihat hati dan amalan kita. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita telah lakukan, itu yang menjadi tolak ukur seseorang. Bukan karena postur tubuhnya, yang sebagian kita membanggakan kalau postur tubuhnya bagus, bangga bahkan dipertontonkan, diperlihatkan sehingga auratnya nampak. Yang perempuan, yang laki-laki juga. Kadang kita lebih percaya diri ketika kita punya tubuh kekar. Apa itu? Pas pokoknya itu ya. Kebugaran. Kebugaran. Bagaimana cara kita mendapatkan kemuliaan, masya Allah, tabarakallah. Siang mungkin tidak ada punya waktu sehingga sore dia lakukan. Maghrib lewat, isya ada pun lewat. Sanggup kada sembahyang hanya sekadar untuk mendapatkan postur ataupun tubuh yang ideal. Aneh keliru. Yang kira kalau sekiranya badan yang mantap itu terpandang, terhormat, padahal di sisi Allah bukan apa-apanya. Bukan itu yang menjadi tolak ukurnya. Di dunia mungkin, di dunia mungkin. Bahkan kalau lihat iklan-iklan itu, masya Allah, paling diminati oleh banyak lawan jenisnya. Kan begitu, ada ini. Pokoknya kalau sudah buka baju, wah, apa lalap mata begini, entah bujur, entah dada, entah wallahu a'lam. Tapi begitulah iklannya. Iklan ini
bisa berlebihan. Ada iklan X yang semprotan, bukan X, bayangkan ketika koinnya, iklan yang bahagia, koin disemprot dengan parfum Axe itu Tang malaikat. dilem, ketika mereka datang dilempar ke kolam tajunan. Karena luar biasanya parfum itu. Sekalinya dicoba, langsung mau ke pasar, karena mau ketinggalan dicoba. Mana ada bapak bibirnya? Berarti iklan itu kadang-kadang kita banyak tertipu dengan iklan. Ada nama yang namun kayak itu mantap, tukarnya, lepas ditukarnya, disemprotkannya ke awaknya. Ada dalam apa? Awas hati-hati, terbodohi kita dengan iklan. Baik, dari hadis ini kata ulama, anna qimmatal insan bi'amalihi la bi syaklihi wa jismihi yaumal qiyamah. Qimatul insan, nilai seseorang itu bukan dilihat dan dipandang dari badannya, postur tubuhnya, tetapi nilai seorang itu dipandang dengan amalan atau dengan perbuatannya. Atau boleh kita katakan prestasi. Jadi qimatul insan bi'amalihi la bijismihi, nilai seorang itu dengan amalan apa yang telah dia perbuat, apa yang sudah dia lakukan. Maka sering kita sampaikan, kalau kita andai mau mempertanyakan pada diri kita, madza qaddamta li dinil Islam, apa yang sudah kita perbuat untuk agama Allah. Jadi setiap hari kita tanyakan pada diri kita, madza qaddamta ya Muhammad li dinil Islam. Muhammad, kalau dia namanya Muhammad, atau umpamanya ya Misranik, ini Misranik sendiri yang ngomong, bukan kita. Dia katakan pada dirinya, berkaca dia, lalu katakan, ya Misranik, madza qaddamta li dinil Islam. Hari ini apa yang telah engkau lakukan untuk agama Allah? Ini yang dipertanyakan, mesti harus kita munculkan pertanyaan ini pada diri kita, sehingga kita terus untuk berbuat bagaimana cara agar kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sebab dalam hadis Rasul katakan, khairun nas anfa'ahum lin, apapun bentuknya. Jangan kita anggap ini terlalu kecil, kita merasa terlalu kecil kalau ini kita lakukan bagi yang lainnya. Jangan. Apa kata Rasulullah, tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan engkau hinakan suatu kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, sekalipun hanya sekadar senyum pada waktu berjumpa. Jangan dihinakan, jangan dikecilkan, sehingga kita tidak lakukan kebaikan itu. Andai kita bisa lakukan. Karena kita tidak tahu, kata ulama apa, min ayyi amalin adkhalaka al-jannah, dari amalan yang mana yang sebab karenanya bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Kita tidak tahu. Bisa jadi karena senyumnya kita memberatkan timbangan amalan kita pada yaumul qiyamah. Bisa jadi sebab karena kita menyingkirkan duri di jalanan atau dari jalan, yang kemudian orang bisa terselamatkan karena perbuatan kita, itu yang bisa memberatkan timbangan amal kita kelak pada yaumul qiyamah. Jangan dihinakan sedikit pun. Sebagaimana kita juga jangan menghinakan dosa. Sebab kita tidak tahu dari dosa mana kita bisa jadi sebab karenanya Allah campakkan dalam neraka. Maka kita tetap berhati-hati kalau berkaitan dengan dosa. Jangan mengkecilkan, jangan mengecilkan sehingga kita lakukan. Dosa kecil dua lain baru dilakukan. Jangan. Begitu juga dengan kebaikan. Jangan dihinakan satu kebaikan sekecil apapun, sehingga sebab karena kita menghinakannya, mengkecilkannya, lalu kita tidak lakukan. Padahal ada kesempatan di situ. Contoh melihat duri di jalan, duri juga.
Padahal kalau dia singkirkan, berapa banyak orang yang bisa terselamatkan. Dalam satu hadis, ra'aitu rajulan fil jannah yataqallab, ra'aitu rajulan yataqallab fil jannah fi syauqin. Aku melihat, kata Rasul, seorang berserang-serang ia di dalam surga. Itu sebab karena apa? Sebab karena ranting pohon yang dia singkirkan, sehingga orang bisa terselamatkan dari bahayanya. Nah, ini satu hal. Jadi nilai seorang itu bukan dari postur tubuhnya, tapi dari apa yang dia amalkan atau yang dia telah lakukan. Yang kedua, alal muslim ayyatamma bi islahi qalbihi wa amalihi qabla i'tidaihi bi mawqarihi fal 'iddatu lil qulub wal a'mal lal mawad wal ajsam. Kepada kita sebagai seorang muslim, ayyatam hendaklah untuk peduli atau memperhatikan dalam hal mengislah hati dan amalan kita. Ini perlu kita waspadai. Hati kita perlu jaga. Maka akhir Bapak senantiasa mengingatkan jagalah hati. Karena hati ini kadang yang bisa menghancurkan apa yang kita lakukan. Kita beribadah, tapi hati muncul ujubnya, muncul sombongnya, muncul riaknya. Itu hancur amalan kita, tidak terpelihara, tidak terjaga. Maka kita perlu jaga hati. Ya, dalam hadis yang tadi kita sampaikan, walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat hati dan amalan. Karena kalau amal itu amal zahir, hati itu batin. Dalam kita beramal tidak luput dari dua hal, zahir dan batin. Kalau zahirnya bagus tapi batinnya kada bagus, amalannya bisa hancur, amalannya bisa kada menilai. Maka bagus zahirnya, bagus juga mestinya batinnya, hatinya. Zahirnya bagus, sempurna salat kita lakukan mulai dari takbiratul ihram sampai kepada salam, tapi hatinya ada sempurna, hatinya kotor, minta dipuji, minta merasa lebih baik dari orang lain, sombong dan lain sebagainya, ada dari lainnya. Amalan kita sia-sia. Jadi kita yang beramal, kita kurang menghancurkan amalan kita. Dan syaitan memang berupaya semaksimal mungkin bagaimana agar kita tidak beramal. Andai sekalipun kita beramal, gagal dia untuk mencegah kita dalam beramal, kayak apa menghancurkan amalan kita. Itu syaitan. Karena ini ada hendak kita itu sukses dalam beramal. Awalnya mencegah untuk kita beramal, ada berhasil, apa dia? Tidak. Dicarinya celah yang sekiranya ketika kita beramal, amalan kita ada sempurna. Makanya kadang-kadang sholat umpamanya macam-macam terpikirkan yang sebelumnya tidak terpikirkan, tapi di dalam sholat justru datang. Di luar sholat, belum sholat, tidak ada terpikirkan. Tapi ketika Allahu Akbar itu muncul, makan apa, sarapan apa, waktu subuh masih sholat sudah mikirkan sarapan. Bila subuh ini ya, warung mana, Johor kah, Malaysia kah, kan macam-macam. Johor di mana Johor, ya, pada orang kampung itu Johor ya. Malaysia di mana? Johor. Hah? Johor itu? Johor Malaysia. Satu orang kolong, Iya, orang kolong itu apa namanya? Budiman. Hah? Amel. Apa? Langganan. Itu kita biasa jamaah kita meski di mana-mana saya perhatikan kamu sudah subuh itu pasti sarapan carinya. Entah di Johor, entah di Lorong Kolong, entah di Bude, soto Bude yang dekat KPU. Ya KPU. Apa ya?
Apal Juanda. Arah ke sana ya, Juanda. Nah itu sebelum sholat akan pikirkan, tapi ketika sholat muncul. Andai ternyata gagal lagi merusak ibadah kita, selesai sampai selesai, apa juga dia tidak dimunculkan lagi ujub nih, lihat ibadah Muhammad paling harap dibandingkan yang lain. Kayaknya yang lain itu biasa aja, tapi kau harap bagus paling sempurna, muncullah ujubnya, muncullah sombongnya. Ini yang mesti harus kita jaga. Makanya ketika selesai sholat sekalipun kita dianjurkan oleh Rasulullah apa? Istighfar salat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bila mana selesai melaksanakan sholat istighfar salat, beristighfar, bermohon ampun maaf kepada Allah 3 kali minimal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal dalam sholat kita sudah minta ampun. Kenapa selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. Karena itu tadi bisa jadi di sela-sela sholat kita lakukan, ternyata dengan kita ada hal yang dapat mengurangi nilai ibadah yang kita kerjakan. Wa anhu anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid aw syaban faqadaha aw faqadahu. Kalau ini kembali kepada imra'ah tadi, kalau hu berarti syab. Jadi ada kemungkinan ini dia perempuan, ada kemungkinan dia pemuda. Pasal ada anha au anhu, anha imra'ah, anhu syab. Rasul tanyakan, karena Rasul tidak mendapatinya. Jadi di situ disebutkan imra'atan sauda, rajal ulama allati kana taqnusul masjid imra'atan wa laysa rajulan wa tu'rab li ummi muhajjal. Jadi yang menyapu masjid, yang membersihkan masjid. Suatu hari ketika Rasulullah tidak mendapatinya, kehilangan, faqada itu artinya tidak mendapati, kehilangan. Rasul kehilangan si orang yang membersihkan, yang menyapu masjid, tak kelihatan, tak didapati oleh Rasulullah. Lalu oleh Rasulullah bertanya, fasa'ala anha au anhu. Bertanya Rasul, di kemana yang biasa menyapu masjid, mana yang biasa membersihkan masjid, mana orangnya? Kok tak berapa hari ini tak kelihatan, tak muncul. Faqalu, lalu sahabat menjawab, qala afala kuntum, masih lagi, faqalu mat, meninggal ya Rasulullah. Orang itu sudah wafat, orang itu sudah meninggal. Mendengar berita disampaikan kepada Rasul, saat ketika Rasul bertanya, baru kemudian disampaikan. Qala, Rasul bersabda, afala kuntum adantumuni bi. Nah, kata Rasul, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Faka'annahum sagharu ay makna dzalika awwalu min syakkiha. Dikerdilkan, dikecilkan, dianggap enteng, dianggap remeh. Artinya ada tapi penting juga. Nah, bahasa kita sagharu, mereka kecilkan masalah ini. Artinya yang meninggal atau orang yang membersihkan masjid, yang menyapu masjid, yang menjaga kebersihan masjid, ketika meninggal mereka tidak umumkan, mereka tidak beritahukan hatta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'annahum sagharu amrah. Artinya sudah tak begitu penting kok dulu, kurang lebih begitu. Karena yang meninggal ini bukan siapa-siapa, cuma sekadar tukang bersih masjid. Apa bahasa kita? Namun di kota-kota itu marbot dia. Namun kita ada marbot bahasanya. Kau marbot itu singkatan atau apa? Ini istilah ya, istilah marbot yang tukang bersih-bersih masjid. Namun kita kaum tukang jaga di masjid, membersihkan masjid, memfasilitasi, memanfaatkan seterusnya, biar kita yang sebayang itu nyaman di dalamnya. Ka'annahum sagharuha. Mereka merasa
tak ada pentingnya untuk diberitahukan, tak ada pentingnya untuk diberitakan akan kematiannya. Ya sudah, diam saja. Sampai-sampai Rasul pun tidak mengetahui akan kepergiannya, sehingga Rasul bertanya, mana orangnya? Oh, ternyata sudah meninggal. Faqala, lalu apa kata Rasul? Daluni ala qabrih. Tunjukkan mana kuburannya, ya Rasul. Kuburannya itu mana? Fadaluhu fasalla alaihi, lalu kemudian diberitahukan kepada Rasulullah, ini loh ya Rasul kuburannya. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Fasalla alaihi, Rasul salat di atasnya. Jadi Rasul salat ketika orang itu sudah dikuburkan. Jadi kata ulama, boleh kalau dengan kita umpama ada orang yang meninggal, tak sempat kita ikut salat mayit, ternyata mayit sudah dibawa ke makam, ke kuburan, ke tempat beristirahat dannya, lalu sudah dikuburkan, kita hanya datang salat kita di atasnya, tak masalah. Tapi tetap berwudu, tetap menutup aurat, cuma salat saja, Allahu Akbar, 4 takbir, jangan sujud, jangan rukuk. Apa kita sholat walaupun si mayit itu sudah dikuburkan. Ini sekira-kira terlambat kita menyolatinya. Tapi kalau kita sudah sembahyang, sudah menyolatinya, jangan diulang kembali. Kita sering katakan, mengulang untuk ikut serta dalam melaksanakan sholat mayit terhadap seorang jenazah, terhadap seorang mayit makruh hukum. Tapi mengulang akan perbuatan di dalam menyembayangkan mayit dengan mayit yang sama sekalipun, tapi orang yang berbeda dalam menyembayangkannya, ada masalah. Mayitnya satu, nah menyembayangkan banyak orang bergantian karena fasilitas tempat tidak memungkinkan. Selesai kloter pertama keluar, masuk lagi kloter kedua, kelompok kedua, rombongan kedua, sholatnya lagi keluar, masuk lagi, saking banyaknya tak masalah, walaupun disolatkan berkali-kali. Tapi kalau dengan orang yang sama yang melaksanakannya, ini mayit satu yang menyembayangkan, yang disembayangkan sampai 3 kali, tapi namanya menyembayangkan itu hanya makruh kata ulama. Maka ini kadang tidak terpikirkan, ada sebagian kita kadang-kadang sebelum mayit dibawa ke masjid untuk disolatakan oleh ahli warisnya, sembahyangkannya di rumah. Lepas sembahyangkan di rumah dibawa ke masjid, tak pulang menyembayangkan. Aku makruh kata ulama. Kalau orang yang menyembayangkan itu sama. Tapi kalau disembahyangkan di rumah dibawa ke masjid, yang menyembayangkan di rumah beda dengan orang yang menyembayangkan di masjid, tak masalah. Dan itu banyak, apalagi oleh ulama-ulama yang ketika meninggal banyak anak bersedekah, banyak orang anak menyembayangkan, fasilitas tempat tidak memungkinkan, sehingga berulang-ulang sholat itu dikerjakan tak masalah. Thumma qala inna hadhil qubur mamlu'ah dhulmah ala ahliha wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bis-sholati 'alaihim. Di kubur mamlu'ah, penuh dengan zulmah, kegelapan, tapi dengan sholat yang aku lakukan, yunawwiruha, membuatkan dia, memberikan sinar untuk yang ada di dalam. Muttafaqun alaih. Hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Azan tumuni ay a'lan tumuni, memberitahukan. Jadi kisahnya dari hadis ini apa kata ulama? Fadlu tanzifil masajid, menunjukkan kalau dalam hal kita membersihkan masjid itu punya keutamaan dan keistimewaan. Membersihkan masjid itu punya keutamaan. Saya pernah temukan dalam salah satu hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhrajal adza minal masjid ay min baitillah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa kata Rasul yang mengeluarkan ada itu kotoran, ay kullu ma yu'til musallu, setiap yang mengganggu orang yang sholat di dalamnya, apapun yang dapat mengganggu kekhusyukan orang yang sholat di dalam masjid, kalau dia keluarkan, dia bersihkan. Bisa jadi mungkin bekas minuman ada di dalam masjid, ini bakal mengganggu kenyamanan sholat beribadah, dikeluarkannya, diambilnya, dikeluarkan, dibuang. Itu termasuk
kalimat hadis ini, banallahu lahu baitan fil jannah. Pahala dan ganjarannya apa kata Rasul? Allah bangunkan untuknya istana di dalam surga. Ini kan kecil perbuatan. Apa masalahnya? Amalannya tidak berat, tapi tidak semua orang bisa melakukan. Apalagi nang pengisian, akunya ada pembersih kadang, artinya ada tukang bersih kadang. Aku bukan dinas kebersihan, aku bukan tukang kebersihan, nang tukang kebersihan ada. Masa aku nang mengambil menyimuti sampah? Ini rumah Allah. Ini tempat yang Allah muliakan. Andai kita bersihkan dengan niat tulus karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana untuknya dalam surga. Jadi tidak mesti mabuk, tidak mesti kau. Kita kalau lihat ada sampah, ambil pokok, masukkan ke kantong sampai keluar, buang. Jangan disimpan. Kita sudah masuk kantong, disimpan sampai keluar, disimpan. Ini sampah masjid. Lain masalah. Buang. Artinya tetap peliharakan, bukan sekedar hanya membangun. Memang membangun masjid Allah berikan juga pahala dan ganjaran sebagaimana hadis, man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah di dunia, Allah bangunkan untuknya istana dalam surga. Nah, sekarang rumah Allah sudah terbangun, peliharakan. Gimana kita menjaganya? Gimana kita untuk menyampaikan kepada masyarakat? Kalaupun tidak bisa kita membangun rumah Allah, tapi kita kepengen ingin dapat istana dalam surga, jaga rumah Allah yang sudah ada. Mamanya masjid kepada hijrah yang sudah berapa persen sudah? Paras 40% umpamanya. Andai nanti sudah terbangunkan pemeliharaannya lagi, biar supaya orang nyaman sembahyang di sana. Kalau sudah nyaman sembahyang di sana, itu banyak jamaahnya. Ini satu di antaranya. Jadi faktor talwibil masajid, jangan kita hinakan perbuatan itu, jangan dikerdilkan. Kita kan kadang-kadang memandang sebelah mata orang yang membersihkan masjid itu, kita anggap ini hina atau ini orang biasa, padahal punya keutamaan dan punya keistimewaan. Andai itu dia lakukan karena Allah, niatnya tulus, istana Allah untukkan baginya di dalam surga. Jadi nggak tanggung-tanggung istana yang Allah berikan, Allah bangunkan istana untuknya. Dan ini tentu kita berharap bukan hanya marbotnya, bukan hanya kaulnya. Kita kayak apa juga cara bisa mendapatkannya. Ada kotoran ambil, buang keluar. Ini kadang sudahlah kadang mau buang kotoran dalam masjid untuk keluar, tidak pulang dan mengotori kalau masjid. Kan kita akan mengotori kadang-kadang itu tanpa sadar. Kalau bisa kita hindari yang seperti itu. Ini satu. Yang kedua kata ulama, tawadhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa su'aluhu 'anil khadim awas-sadi. Ini hadis menjelaskan ketawadhuan Rasulullah. Dan itu terbukti dengan apa? Dengan Rasul bertanya dan mempertanyakan seorang khadim. Kan cuma pembantu, ka'annahum saghdaru amrah. Yang mungkin menurut orang cuma tukang bersih masjid saja kok. Tapi Rasul tanyakan keadaannya. Itu sifat ketawadhuan, tidak sombong, karena tidak memandang suatu pekerjaan hina, apalagi yang dikerjakan untuk kemaslahatan orang yang beribadah kepada Allah. Ini sifat tawadhu. Jadi kalau dengan kita memperdulikan orang kecil, itu tanda kalau kita tidak sombong. Maka ujar ulama, agar melatih diri kita ini kada sombong kayak apa? Kita biar melatih kada sombong. Umpama ujar ulama duduk bersama dengan orang bukan siapa-siapa. Kayak apa rasanya duduk bersama dengan orang yang bukan siapa-siapa? Ada enggak rasa risih kita? Ini untuk melatih diri kita. Duduk tak kumpul dengan tukang beca, tak kumpul dengan buruh, tak kumpul dengan pekerja kasar, bukan siapa-siapa. Tak kumpul bersama, kita duduk kayak apa hati ini?
Rasa yang kita rasakan kayak apa? Ada enggak? Masa saya duduk dengan mereka amuntan bersikap seperti itu batu sombong, kata ulama masih ada. Karena menganggap orang hina daripada dirinya. Merasa mestinya saya duduk di hadapan, mestinya saya duduk dengan orang ini, dengan orang ini, dengan pejabat ini, dengan ini, dengan itu. Kadang tahunya duduk dengan guru, dengan tukang becak, dengan pengangguran dan lain sebagainya. Terbesit kata ada rasa kada nyaman di dalam hati, maka ujar ulama kita masih ada sifat sombong. Itu masih ada dan harus diperbaiki. Terbesit kata layak saya di sini, saya bukan di sini tempatnya tapi di sana. Nah, maka biar kita sifat tawadhu itu muncul, itu kita perlu berbaur dengan mereka. Hendak ada kita berpandiran dengan mereka. Kadang-kadang kan tidak semua orang bisa untuk melakukannya. Jangankan hendak ngobrol, berpapasan menegur saja kadang. Siapa lu, siapa gue, kan begitu. Menegur aja kadang, karena dianggap bukan kelasnya. Apalagi sampai ngobrol, apalagi duduk bersebelahan. Oh, ada dulu. Nah itu melatih diri ujar ulama biar kita ini kada sombong. Lalu kemudian apalagi bentuk pelatihan diri biar kada sombong? Ya membawa apa yang sekiranya mungkin orang-orang yang biasa membawanya kita bawa. Bingkisan, umpamanya belanjaan di pasar kita bawa sarungan, tak masalah. Itu melatih diri jangan sombong. Itu tidak gampang loh. Dan saya sering berpihak ada pemuda-pemudi, anak muda menukar belanja di pasar. Setelah ditukar barang itu kada sanggup membawa pulang serongan, sumpan ujarnya. Hakun ini mau upahkan ke orang karena sumpan tadi. Ini kira-kira mudah sumpannya apa? Kan sombong. Masa sih saya bawa yang begituan? Padahal dia bukan mencuri, menukar, tapi membawa sarungan karena sanggup. Apalagi kalau motornya motor jadul. Anak-anak muda kita sanggup bijak berujinya ketimbang pemotor jadul. Masa saya pakai motor beginian, sanggupnya beruji. Yang penting motornya harap. Nah, ini rasa yang seperti ini terhilangkan. Itu ujar ulama untuk melatih agar kita tidak sombong. Pakai yang buruk karena jadi masalah. Bawaan dengan barang yang sekiranya rendah nilainya ada masalah karena kita bukan mencuri. Ini melatih diri biar kita tidak sombong. Itu melatih. Jadi perlu juga latihan, jangan sampai ada kesombongan. Sebab kalau ada dilatihnya ada sombong, mengangkat ini kada hendak, membawa ini kada hendak, membasuh piring kada hendak. Ini satu di antaranya ini ada sifat kesombongan itu tadi. Jadi perlu dilatih untuk menanamkan ketakwaan. Nah, Rasulullah bertanya, yang ditanyakan bukan orang penting tapi orang biasa, khadim, pembantu pembersih kebersihan, pembersih masjid, penjaga kebersihan masjid. Ini ketakwaan Rasul. Terakhir kata ulama, at-targhib fi syuhudi janaiz ahlul khair, anjuran untuk menyaksikan jenazah daripada ahlul khair. Wa i'adatu salat al-janazah liman lam yusalli 'alaiha walau ba'da dafni 'inda al-qabri. Dan dianjurkan untuk kita melaksanakan salat janazah bagi siapa yang belum mengerjakannya walau ba'da dafni 'inda al-qabri, walaupun setelah dikuburkan, di saat di dalam atau di saat di kuburan. Sudah dikuburkan, kita boleh salat di atas kuburnya. Nah, ini dalil yang membenarkan dan memperbolehkan bahwa tiada mengapa dengan kita sholat jenazah sekalipun jenazah itu sudah dikubur. Sholatnya di kuburan. Allahu Akbar. Sudah biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat
boleh kita sholat gaib di tembilahan. Tapi namun di tembilahan mayitnya bisa kita mendatanginya, itu kadang awal sholat gaib kita. Datang ke tempatnya lalu kemudian kita ikut sholat. Wallahu a'lam. Baik, dua hadis kita buka pertanyaan dengan apa yang sudah kita sampaikan dan tadi bersama dalam kajian fikih dengan hadis. Silakan kalau ada. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang sholat Jumat Ustaz, kita pernah dengar Ustaz itu wacana sholat Jumat 2 kali. Apakah sholat Jumat 2 kali ini termasuk sahnya dalam sholat Jumat? Terima kasih Ustaz. Kita katakan di zaman Rasul dan juga para sahabat itu tetap melaksanakan sholat Jumat di satu tempat dalam waktu yang setelah ditetapkan, atau dengan istilah ta'addudul Jumat, ta'addud bertilangnya Jumat. Maka ulama menyebutkan dan menjelaskan kalau memang tidak berhajat sangat kita untuk ta'addud, maka tidak dibenarkan adanya ta'addud. Di sini mengerjakan, di sana mengerjakan, di tempat yang berbeda. Nah sekarang kasusnya bukan di tempat yang berbeda, tapi di tempat di satu tempat cuma didua kalikan. Kan ini ta'addudnya ta'addudul jumu'ah, ta'addudul amal, walaupun tidak ta'addudul makan. Kalau tadi ta'addudul makan wal amal, berbilang tempat dalam pelaksanaan sholat Jumat tidak menyatu di satu tempat, tidak berkumpul di satu tempat. Ulama kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ada yang tidak berhajat yang sedemikian, maka tetap tidak dibenarkan. Bahkan syarat-syaratnya harus terpenuhkan sehingga boleh dan dihukumkan sah. Sana 40 minimal, di sini 40. Kalau sudah jamaahnya membludak, tempatnya sudah tidak memungkinkan untuk menampung jamaah, kalaupun dilebarkan sudah tidak bisa, aku baru boleh ta'addud dalam kondisi ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Adapun mazhab yang lain membenarkan Imam Abu Hanifah memperbolehkan adanya ta'addudul Jumat. Tapi kalau kita lihat tauhid, tujuan kita untuk sholat Jumat itu adalah tauhidul ummah, mempersatukan umat. Nah ini permasalahan bagaimana kalau satu tempat lalu kemudian dilaksanakan dengan Jumat 2 kali dengan alasan tempat tidak memungkinkan karena COVID itu tadi dengan jarak 1,5 meter umpama 1 meter. Nah itu yang menjadi masalah. Aneh memang ketika kita mendengarkan tausiah, mendengarkan pengajian, mendengarkan pidato ataupun sambutan, kita duduk kadang-kadang manapat berfoto, apalagi ada suara berjalan. Di pasar kita tidak pernah, ataupun kalaupun berjarak sebentar saja lalu merapat lagi, bahkan hampir tidak ada jarak. Nah ini ketika dalam keadaan kehidupan sehari-hari, rutinitas kita. Tapi kenapa ketika sholat kita berjarak? Ini yang menjadi masalahnya. Ketika di dalam sholat mesti harus berjarak, kemudian kita tidak mau merapat, lalu sehingga menjadikan Jumat 2 kali dilaksanakan dengan alasan karena itu tidak adanya kerumunan. Tapi di tempat-tempat mall, di tempat-tempat lain, pasar dan lain sebagainya, kok tidak? Kerumunan tidak bisa dihindarkan. Nah di situ makanya kalau kita lihat kilatnya itu tidak tepat, sebab melaksanakan Jumat di 2 waktu sekalipun di tempat yang sama itu tidak tepat. Alasan karena kerumunan. Berapalah jaraknya, berapalah waktu dan masa kita bersama, dan yang kedua kita dalam keadaan bersih. Kemudian juga di saat ketika mungkin kita menjaga prokes